anti akumulasi atau yang disebut di dalam Al-Quran dengan takadzub. Ya. Ini mulai masuk pada teologi sebenarnya. Dan akumulasi itu apa? Sifat dari kapitalisme hari ini, termasuk liberalisme itu kan sebenarnya dapat sumbangannya dari akumulasi ini ya. Artinya diuntungkan oleh sistem akumulatif ini. Sifat dari akumulasi ini adalah dia selalu ingin menumpuk kapital. Ya. Di dalam Al-Quran dinyatakan al-hakumut takatsur. Saya akan menyatakan al-hakumul liberaliyah warok samaliyah. Akumulasi ini apa? Ini selalu di dalam konteks ekonomi Islam. Ekonomi kapitalis hari ini itu dilakukan baik melalui tenaga buruh terhadap tenaga buruh maupun terhadap alam, sumber-sumber primitif dari alam. Yang kedua, ekonomi Islam itu bertentangan atau anti dengan riba. Nah, riba ini jangan hanya dipahami secara simplistik sebagai ekonomi bunga, tapi dia adalah sistem rente secara umum. Kapitalisme itu adalah sistem rente. Nah, di sini ada beberapa kawan dari Hidup Progres ini, mungkin nanti kawan-kawan bisa diskusi lebih jauh tentang bagaimana rente itu menjadi bagian dari kapitalisme. Ya, rente itu adalah nilai lebih yang diambil oleh pemodal untuk memperkaya dirinya atau perusahaan. Dan ini terjadi di semua level departemen dari sistem pembagian kerja di dalam kapitalisme. Ya, saya kira pengertian riba ini juga harus didekonstruksi, harus coba dibongkar lagi dan kita perluas. Ya, kita perluas. Kemudian yang terakhir ini ifsad. Ekonomi Islam itu anti ifsad atau merusak. Jadi jelas parameter ifsad itu kalau di dalam Al-Quran itu merusak kepada segala-galanya, baik bumi Allah yang luar biasa kaya ini, lebih bumi Nusantara Indonesia ini, dan juga kepada manusia. Kapitalisme itu mengakibatkan stres, mengakibatkan pengerusakan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang ada di grup. Nah, ini setidaknya beberapa acuan. Kalau kita melihat ini kalau bisa kita kembangkan, ada nggak suatu model praktek ekonomi politik ya yang bisa bebas dari ini? Nah, di dalam Islam banyak sekali term-term yang sebenarnya menarik untuk kita gali kembali. Dan ini satu kerja besar. Saya hari ini sedang melakukan suatu kajian atas Al-Quran yang insya Allah moga-moga nanti bisa diterbitkan oleh sebab penerbit yang saya kira ada kenal semua. Bagaimana Islam ya berbicara tentang hal-hal yang aksiomatik tersebut. Dan itu kalau melihat dari aksiomatik itu, klaim bahwa kapitalisme itu kompatibel dengan Islam dengan seketika gugur. Karena bagaimana mungkin sekali lagi ada 1% atau 2% orang menguasai kekayaan sisa, 90% sisa. Kemudian yang kedua, ekonomi Islam itu merupakan upaya pembebasan umat manusia secara umum. Mungkin di sini persinggungannya dengan kawan-kawan HTI ya. Perbedaannya dengan kawan-kawan HTI. Orang HTI itu selalu berpikir bahwa umat Islam itu adalah harus yang spesial. Ekonomi Islam diperuntukkan lebih-lebih bagi umat Islam, sehingga tidak ada jaminan bahwa warga non-Muslim terdiskriminasi. Kata siapa sebenarnya kita mungkin ya kita dianggap anti individu, anti kebebasan individu, tidak. Ya, gagasan kiri itu justru sangat mengadopsi kebebasan individu. Ya, selalu kita itu nanti saya kira kritik terhadap gerakan kiri saya akan coba jawab berpisah. Tapi kalau bagi saya secara personal, Islam itu cita-cita ekonomi Islam itu bagian dari cita-cita pembebasan umat manusia. Maka kita perlu mengaktualkan kembali ajaran rahmatan lil alamin itu dalam arti ekonomi politik. Bukan rahmatan lil alamin itu cuma agama saja, bahwa Islam harus melindungi agama lain, tidak. Saya kira dalam soal itu kita sepakat ya. Tapi bahwa Islam juga sistem atau tata ekonomi Islam ini juga harus mampu
memberikan dampak yang maslahat bagi mereka yang di luar Islam. Nah di sini saya kira sifat internasionalistik dari Islam progresif itu ya, saya kira bisa ditegaskan di sini. Saya kira nggak masalah dengan HTI dalam soal internasionalisme, karena memang tujuan kita itu adalah membebaskan umat manusia. Lalu salam. Jadi kita ini punya aliansi dengan siapa? Dengan mereka yang mustadafin juga di Amerika Latin, di Kuba sana, di mana? Di Cina, di Soviet, bahkan di Timur Tengah, di India. Kemarin ada demonstrasi buruh terbesar di India. Kita solidaritas. Karena kita meyakini bahwa kalau benar Islam sebagai rahmatan lil alamin, dia harus punya sifat internasional. Tentu dalam sisi itu, perbedaannya mungkin dengan kawan-kawan di HTI. Kalau kawan-kawan HTI mungkin akan mengklaim bahwa itu tugas Islam eksklusif. Di titik itu kalau buat saya, Islam itu, identitas Islam itu bisa ditanggalkan. Dalam arti, ketika kita bicara pembebasan, di situ bisa masuk aliran-aliran yang lain yang kita anggap sekuler, mungkin kawan-kawan HTI menganggapnya sekuler, seperti misalnya sosialisme, seperti mungkin komunisme dan lain-lain. Sebenarnya pada titik di mana ada misi-misi pembebasan itu, ya ini yang secara ideal normatif kita secara aksiologis kita lihat, itu Islam bisa berkembang. Makanya saya beberapa kali mengadakan dialog di luar Jakarta ya tentu saja. Apa misalnya titik temu antara Islam Nusantara misalnya dengan di NU ya dengan sosialisme Islam. Ternyata kalau kita lihat banyak sekali titik temu. Nah di situ pada tataran titik temu itu Islam saya kira tidak lagi menjadi identitas yang tunggal. Artinya Anda boleh lagi menanggalkan identitas Islamnya. Tapi sebagai satu orientasi keberpihakan. Ya. Kemudian saya kira bisa dijawab. Ini saya kira saya meloncat saja agar lebih ringkas. Ajaran-ajaran moral yang telah diambil dimensi materialisnya itu diwujudkan dalam bentuk praktek ekonomi yang syar'i. Nah, jadi perlu ada redefinisi atas ekonomi syariah. Ini seruan saya mungkin. Kita perlu meredefinisi lagi ekonomi syariah karena syariah itu syariah yang harusnya punya dimensi pembebasan. Kemudian yang kelima, ekonomi Islam itu ekonomi politik Islam bertolak dari analisis kelas. Saya kira kita tidak boleh asing dengan analisis kelas. Dan ini yang selalu coba dikaburkan oleh liberalisme, bahwa masyarakat kita ini sudah bukan masyarakat berkelas lagi. Buktinya individu bebas, orang bisa siapa saja juga bisa menjadi calon legislatif ya, bisa menjadi bupati dan lain-lain. Iya, pada tingkat individual right kita mungkin bebas, tapi secara sosial masyarakat tetap pada relasi produksinya tetap ada kelas. Dan mau nggak mau ketika kita bicara kelas, maka Islam sebenarnya berusaha untuk seharus mungkin sebisa mungkin meminimalisir pengkelasan tersebut. Kemudian yang terakhir, ekonomi politik Islam memiliki watak pergerakan. Jadi tidak berorientasi pada kelembagaan, tapi berorientasi pada pengorganisiran. Nah ini mungkin semacam misi pergerakan dari ekonomi Islam. Nah saya kira saya sebenarnya jujur agak kecewa tadi mendengarkan. Saya jujur sebenarnya kritik saya terhadap liberalisme Islam ini bukan sesuatu yang baru. Dalam arti apa yang dikemukakan di dalam forum ini sebenarnya gema dari banyak sekali diskusi-diskusi di luar sana, kegelisahan-kegelisahan di luar sana. Kalau tadi ada kawan nantang apa yang bisa dimobilisir oleh Islam progresif, saya kira di sini kita ini bukan mencari massa ya. Jadi kita ini tidak sedang mobilisasi siapa-siapa. Tapi kalau Anda merasa ya bahwa ini merupakan tugas kolektif, maka Anda juga bagian dari kami. Dan saya kira kalau kita mau bicara massa, saya akan tunjukkan ada banyak puluhan serikat petani yang ada di belakang kami yang sehari ini juga bicara tentang kedaulatan pangan, kedaulatan sumber daya alam. Mereka juga bicara tentang bagaimana Islam bisa sesuai dengan sosialisme Indonesia, bagaimana Islam itu bisa sesuai dengan visi Bung Karno. Nanti di Founding Fathers yang dikutip-kutip itu
bagaimana Islam bisa menjawab problem-problem kekinian, itu mereka sudah ada. Dan yang unik, saya kira saya menambahi apa yang disampaikan oleh Mas Dhani tadi ya. Mereka ini para petani yang buta huruf, yang katanya orang Islam liberal itu norak itu. Itu mereka ngomong soal di Banyuwangi, di Jawa Tengah, bahkan di Cirebon, di Jawa Barat, ada banyak elemen yang terlibat. Orang-orang yang masa-masa yang dianggap tidak berpendidikan, dianggap terbelakang, itu sekarang sedang melakukan suatu kegiatan intelektual yang luar biasa. Sehingga Anda jangan hanya melihat Islam progresif itu hanya di media atau seolah-olah kok nggak dominan ya di media. Ini hanya masalah visibilitas gerakan saja. Dan lagi pula, kalaupun harus pamer-pamer massa, ngapain juga gitu. Ya. Nah di situ saya kira problem gerakan Islam, kita selalu terjebak ke dalam pengkotak-kotakan. Kalau tidak ada beritanya di Kompas, seolah-olah itu tidak ada. Kalau tidak ada beritanya di Republika, di koran-koran Jakarta, seolah-olah tidak ada. Hari ini saya kira semua orang tahu lah bahwa di pelosok manapun sedang ada satu perkembangan dinamika. Saya setuju tadi dengan Mas Dhani, satu pencarian. Nah dalam hal ini kata tentang kedaulatan ini menjadi sangat penting karena sebenarnya kami misalnya di Pronadi untuk melakukan sumber daya alam ini satu organisasi yang unik karena tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan NU, tapi kami juga banyak melakukan sekali memberi masukan kepada NU untuk melakukan advokasi. Dan alhamdulillah ya ternyata kalau bicara massa saya kira saya tidak perlu saling mengunggul-unggulkan. Saya kira tidak menarik, itu terlalu dangkal. Saya kira yang perlu kita lihat itu bukan perkembangan kuantitatifnya, tapi secara kualitatif Islam hari ini sebenarnya sedang bergerak kemana. Nah ini tendensi ini yang saya kira tidak akan bisa ditangkap oleh orang yang berpikir bahwa nggak ada kebaruan kok. Pandangannya balasnya tidak baru, tapi situasinya baru. Nah situasi kebaruan ini yang harus kita tangkap. Dan jawaban kita mengacu kepada realitas itu. Makanya di dalam konteks ini penafsiran ulang terhadap ajaran-ajaran Islam secara umum, lebih khusus lagi pada konteks ekonominya, ini akan menjadi sangat penting ke depan. Dan pelakunya itu saya kira bukan lagi teman-teman JIL atau anak-anak UIN saja, tapi mereka yang di daerah-daerah, para perempuan, ibu-ibu yang ada di Kendeng, di Rembang, para petani yang hari ini digusur. Saya besok malam saya mengundang kawan-kawan untuk ikut pengajian di Musola Bukit Duri, di mana kita melakukan solidaritas terhadap Bapak mantan Romo Sandiawan Sumardi. Ini bentuk Islam progresif. Dalam arti Islam itu yang hadir bukan lagi di Menara Gading, tapi di dalam konteks akar rumput. Saya kira dalam soal itu dengan kawan-kawan HTI saya kira cukup sepakat. Ya. Nah, dan mungkin terakhir tanggapan saya mengenai bagaimana bentuk kontribusi dari pemikiran Islam terhadap hubungan state building ya, negara hari ini. Ini satu tema yang sangat penting. Tapi saya ingin lihat bahwa ada satu entitas lain yang sering diabaikan di dalam kajian Islam. Bahwa ada satu entitas namanya markasah. Nah, hari ini kalau kita memperkuat negara, sebenarnya kita sudah memperkuat model negara yang berpihak pada massa. Oleh karena itu hati-hati saya kira ngomong tentang negara hari ini. Hati-hati kalau kita langsung pro kepada negara. Ketika negara melakukan pendisiplinan atau penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh teroris, ya mereka yang jihadis dan lain-lain, kita harus juga cermat. Saya tertarik dengan langkah beberapa kawan Muhammadiyah di Jogja. Ketika siapa itu seorang jihadis itu tertembak ya Suyono ya, itu tertembak, mereka melakukan penelitian apakah ada indikasi pelanggaran HAM. Ini saya kira menarik. Ini bukan berarti bahwa kita setuju dengan cara-cara teroristik, tapi bahwa pendisiplinan di dalam negara itu sekarang dengan menggunakan cara-cara yang di luar batas manusia. Guantanamo itu sedang ada di Indonesia juga, tapi kita tidak punya catatannya. Karena apa? Karena wacana Islam dan militerisme ini memang sengaja dikubur jauh-jauh. Jadi kita kalau bicara state building juga harus hati-hati, state-nya siapa? Apa state-nya corporate atau state-nya kita? Nah, di sini pada titik ini saya kira
kami tidak menganggap bahwa negara itu tidak penting. Kontribusi Islam bagi Indonesia saya kira sudah sangat jelas. Tetapi bahwa apa yang dilakukan oleh negara terhadap umat Islamnya juga harus diperhitungkan. Ya. Artinya dengan cara ini mungkin ya, saya kira kontribusi Islam terhadap negara ini harus dipikirkan dalam hubungannya dengan masyarakat itu sendiri, umat Islam dan pasar. Ya. Sehingga kalau kita punya rumusan dari segitiga ini, masyarakat, negara dan pasar dalam rumusan yang ideal, saya kira ini akan sangat menarik. Nah, sementara tawaran saya, tapi ini belum sistematis juga. Ke depan, negara dan masyarakat pasar ini harus tunduk kepada masyarakat. Ini yang saya kira yang disebut dengan berdaulat. Jadi kedaulatan itu bukan pada negara, bukan pada state, bukan juga pada pasar. Karena kedaulatan pada pasar itu berarti ya tadi laissez-faire, free fight liberalism kata Bung Karno. Jadi liberalisme yang menyilahkan siapa saja saling memangsa. Tapi pasar dan negara ini harus tunduk kepada masyarakat. Nah, kedaulatan itu di situ. Di situ ada kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan budaya. Nah, yang kita lakukan sebenarnya sudah mengarah kepada itu. Saya sangat mengapresiasi di sini langkah-langkah kawan-kawan Muhammadiyah ya, dengan menunjukkan judicial review. Saya berharap sebenarnya mereka tidak berhenti dengan tekanan-tekanan politik. Mudah-mudahan tax amnesty ini juga bisa terus didorong untuk diselidiki implikasinya bagi ekonomi apa, dan saya kira tidak berhenti juga pada langkah-langkah yudisial atau hukum saja, tapi juga melakukan pembahasisan. Bagaimana dulu Kiai Ahmad Dahlan turun terjun untuk menggalang solidaritas bersama orang-orang Muslim di daerah Surakarta sana. Ya. Itu saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu, saya kira tidak akan pernah tuntas. Dan Islam progresif juga bukanlah suatu Islam yang final, dia mencari bentuk. Dan saya kira bukan karena Islam progresif lah yang kemudian Islam berubah, tapi karena umat Islam yang berubah lah, maka Islam juga ikut berubah. Itu beberapa konsepsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Islam ini kan sebagai suatu ajaran ya, itu memang fleksibel. Dia bisa diklaim oleh orang-orang sosialis sebagai ajaran yang mendukung sosialisme. Dia juga bisa diklaim oleh orang-orang ISIS untuk mendukung ideologi ISIS. Dia juga bisa diklaim oleh orang-orang liberal untuk mendukung liberalisme. Dia juga bisa diklaim oleh orang-orang salafi untuk mendukung gagasannya. Jadi kalau ada suatu kelompok mengatakan bahwa inilah sistem Islam, bahwa Islam itu sistem ekonominya adalah anti akumulasi, ya, saya mengatakan ini bukan kata Islam ya, ini kata payat aja. Ini kata seorang penafsir yang punya orientasi atau paradigma sosialistik di dalam memahami ajaran Islam. Sebagaimana saya sebagai seorang Muslim liberal, saya punya kacamata liberal untuk menafsirkan ajaran Islam. Jadi buat saya yang berbahaya adalah ini yang saya agak sedikit kurang setuju dengan pikirannya Mas Fayat adalah seolah-olah Islam itu hanya punya satu jenis interpretasi. Dalam hal ini dia tidak beda jauh dengan HTI atau teman-teman Islam fundamentalis. Jadi dia menganggap bahwa Islam hanya mungkin disuarakan di dalam satu suara, yaitu suara